Doni Pratama, salah satu driver ojek online, ojol, bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Minggu, 31 Agustus 2025, disorot. Dikutip dari Tribun Sumsel, diketahui, Doni Pratama merupakan perwakilan dari ojek online, Indriver. Namun, kemunculan Doni Pratama dengan beberapa driver ojol lainnya justru mendapat tudingan miring hingga disebut sebagai ojol gadungan. Pasalnya, penampilan para driver ojol tersebut menyita perhatian publik hanya karena mengenakan jaket dan sepatu bersih saat bertemu Gibran. Padahal para perwakilan pengemudi ojol dari Gojek, Grab, Maxim, hingga InDrive, hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Gibran memanggil perwakilan driver ojek online buntut tewasnya Afan Kurniawan usai dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob saat demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 2025, lalu. Lantas, siapa Doni Pratama? Salah satu perwakilan ojol yang turut disorot adalah Doni Pratama. Foto Doni Pratama tersebar di media sosial hingga viral. Bahkan, ada warganet menuduh Doni Pratama sebagai driver ojol gadungan. Berdasarkan penelusuran Tribun News, Doni Pratama merupakan driver ojol dari aplikasi InDrive, sebelumnya InDriver. InDrive adalah layanan transportasi online internasional dengan lebih dari 150 juta pengguna yang beroperasi di lebih dari 700 kota di 47 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan penelusuran Tribun News, Doni Pratama merupakan driver ojol dari aplikasi InDrive, sebelumnya InDriver. Doni merupakan kelahiran tahun 1989 atau kini berusia 37 tahun. Ia sudah sejak 2020 mencari uang dengan menjadi driver ojol. Doni Pratama juga diketahui sebagai pendiri komunitas motor listrik Indrive Club. Tuduhan Doni Pratama sebagai driver ojol gadungan berawal dari tersebarnya kolase dua foto di platform X, seperti diunggah akun Aregerak pada 2 September 2025 kemarin. Foto pertama berupa Doni Pratama mengenakan setelan jas di sebuah acara. Foto kedua ketika Doni Pratama berfoto bersama Wakil Presiden Gibran pada Minggu, 31 Agustus 2025, lalu. Butut foto tersebut membuat warganet curiga tidak percaya bahwa Doni Pratama adalah driver ojol asli. Ada juga yang menuduh pertemuan Gibran dan perwakilan driver ojol adalah settingan. Hingga Sabtu, 6 September 2025, foto Doni Pratama sudah ditonton lebih dari 5 juta kali. Doni Pratama dalam kesempatannya mengakui foto dengan pakaian jas saat menghadiri sebuah acara. Foto saya pakai jas dan dasi, itu benar-benar foto saya, itu real foto saya. Tapi itu, foto diambil saat waktu acara pesta atau kondangan, katanya, dikutip dari Kompas.com. Diancam dihabisi. Usai fotonya viral, akun media sosial Doni Pratama diserbu warganet. Ia banyak menerima pesan mulai hujatan hingga ancaman akan dihabisi. Ada satu akun yang ngancam saya. Satu ya di sosial media saya, intinya dia ngancem, awas bakal gua cari lu, gua, abisin, ujar dia. Doni Pratama juga mengaku, hujatan berdampak ke keluarganya yang kesehatannya dan mentalnya terganggu. Pakar telematika, Rai Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dikutip dari Tribun News, Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan Rai Suryo dalam bedah buku yang disiarkan YouTube Refli Harun pada Rabu, 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, menduga, ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah, Joko Widodo. Anaknya Jokowi yang sekarang, Wapres, itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya juga nggak kalah rendahnya, kata Rai Suryo, dikutip dari Tribun Jakarta, Sabtu, 6 September 2025. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun, ijazah yang ditunjukkan Gibran berbentuk vertikal, sehingga dinilai palsu. Padahal Singapura itu MDis Management Development Institute of Singapore, ijazahnya harusnya horizontal karena ada dua logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal. Itu berarti salah beli di fake-document.com, kata Rai. Selain itu,
Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef, Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Rai menyebut, Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dikti, yang disebut setara dengan lulusan SMK. Diktinya gembus juga, karena kok bisa ijazah S1 kok SMK, tambah Rai. Maka dari itu, Rai berencana kembali meluncurkan buku ketiganya yang disebut akan membahas khusus tentang ijazah Gibran. Buku tersebut akan diberi nama Jokowi Esan. Nanti akan ada di Jokowi Esan, Black Pepper, pelesetan buku Jokowi White Paper, tanpa musyrom, pungkasnya diikuti gelak tawa hadirin. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.